Selamat pagi. Kita akan goes 3 kecamatan ya, Bruno, Kemiri, dan Gebang. Kita namakan Bruno Loop saja ya. Nah, dimulai dari Kecamatan Bruno, tepatnya Desa Kaliwungu atau Kelurahan Kaliwungu, Dukuh Cacaban, desa kelahiranku. Nah, goes masih dengan Specialized Road Bike Ultegra ya, nanjak ke atas melewati Kamasan, kemudian Kelurahan Blimbing, Plaosan, Somoleter, Kalipuring, kemudian turun ya ke Kecamatan Gebang, di situ daerah Winong ya. Nah, ini jalanan yang kita lalui ya, nanjak terus kanan kiri perbukitan ya, kebun, ada pohon duren, pohon jati, pohon pisang, dan berbagai macam pepohonan ya. Berangkat dari Cacaban, Kaliwungu sekitar pukul 6 pagi, masih dengan suasana yang sejuk, agak gerimis ya, rintik-rintik masih berkabut, makin ke atas makin berkabut. Udaranya segar sekali, bersih, bebas polusi ya, cocok di sini untuk menghirup nafas udara yang segar, bebas polusi. Beda ya dengan di kota-kota besar, sudah banyak polusi, kendaraan bermotor dan limbah pabrik. Di kanan kiri ada pohon kelapa ya, ada pohon jati juga, pohon pisang. Nah, jalanannya cukup bagus ya, sedikit ada lubang ya, tapi tidak apa-apa, untuk road bike masih bisa lah ya. Nah, di sini juga ada perumahan penduduk ya. Di sini masih di daerah Somoleter ini ya. Nah, tadi di daerah Kamasan, Blimbing tidak ke-shoot ya. Kebetulan kita nge-shoot dari daerah Plaosan dan Somoleter. Masih nanjak, semangat Pak, semangat ya. Nanjak terus ya, perbukitan. Di sini belum terlihat kabut, nanti makin ke atas akan terlihat kabutnya ya. Nah, ini ada tanjakan, turunan sedikit, nanjak lagi, turunan sedikit, nanjak lagi. Nah, di sini banyak pohon duren ya. Nah, kebanyakan orang-orang kota mencari duren di daerah Bruno, itu di daerah Plaosan dan Somoleter ya. Berlubang jalannya. Nah, ini agak datar di sini, tapi lumayan juga ngos-ngosan ya. Nah, ini kabutnya keterlihat jelas ya. Jalannya sedikit rusak. Nah, semangat Pak, ayo Pak, semangat. Nah, dari sini ini sepertinya, menurut saya sih ya, ini puncaknya daerah sini, karena dari sini kita bisa melihat kota Bruno. Jadi misalkan duduk berdiri di sini, jika tidak ada kabut, pemukiman penduduk di Bruno, pasar Bruno akan terlihat di sini. Nah, dari sini ya. Nah, ini ada pohon pinus, segar sekali. Tuh kabutnya pekat ya,
tapi ini kabut sehat. Nah, kita mulai menurun nih, agak turunan di sini. Menurun. Ya, pohon pinus ya. Turunan sedikit lumayan buat nafas. Kalau tanjakan kita tarik nafas lagi. Begitu ya. Lumayan, ini bisa buat latihan untuk Bromocom, King of Mountain Bromo. Ya. Bapak insya Allah bulan Mei mau Bromocom. Ibu sebenarnya pengen ikut Bromocom, Queen of Mountain, tapi berhubung belum punya sepeda, jadi ya sudahlah, tidak ikut, di rumah saja. Lain kali kalau sudah punya sepeda road bike mungkin bisa ikut Bromo, Queen of Mountain Bromo ya. Nah, masih berkabut, ini kita turunan ya, datar turunan, datar turunan. Nah, nanti mungkin akan nanjak lagi, kita lihat medan selanjutnya ya. Oh ya, suasana di sini sangat sejuk. Jika tinggal di sini, kalau sudah pagi males bangun. Nah ya, tapi kalau sudah siang, misalkan jam 8 pagi, ya sayang, kenapa nggak bangun pagi? Nah, makanya diupayakan bangun pagi, jangan tidur dengan bangun siang. Sayang waktunya. Nah, ini tanjakan lagi. Masih nanjak ternyata ya. Tanjakan. Nah, ini sebentar lagi kalau tidak salah turun. Oh ya, nih turunan ya, turunan tajam di sini. Lumayan bisa buat nafas ya. Kanan kiri masih pohon pinus. Wah, segar sekali. Ada pohon salak juga di sini ya. Jadi tanaman penduduk. Nah, disampaikan juga di sini ada namanya daerah sawit. Tapi bukan perkebunan sawit ya. Jadi di daerah Purworejo itu tidak ada pohon sawit. Tapi di sini ada namanya daerah sawit, tapi itu sudah masuk Kecamatan Gebang. Nah, ini sebentar lagi sudah sampai di daerah Winong ya, Gebang. Ya, ini sudah turunan. Nah, ini sudah menurun. Masih sama ya, kanan kirinya banyak pepohonan, baik itu pohon kelapa, pohon pinus. Kalau di sini tidak ada pohon pinus ya. Pohon mauni, balbasia. Nah, itu ada sepeda motor yang mungkin mau ke pasar ya. Itu mengangkut hasil perkebunan di atas. Nah, itu turun. Kalau orang daerah mungkin Kalipuring, daerah sawit gitu ya, itu dia akan turun lebih enak lewat sini dibanding ke daerah Somoleter ya, karena kan dia akan nanjak. Kalau di sini kan dia turun. Jadi kalau ke pasar mungkin orang-orang sini lebih cenderung pergi ke pasar Winong atau pasar Kemiri ya, dibanding ke pasar Bruno. Kalau ke pasar Bruno muter, berarti dia tidak akan mungkin naik ke atas ke Somoleter, ke Blimbing, baru ke Bruno. Ya, terlalu jauh ke sana ya. Medannya juga nanjak. Kalau di sini kan tinggal turun saja. Nah, kita lihat ini lebih padat penduduknya ya. Sungguh indah ya Indonesia ini. Pohonan subur, hijau. Tanahnya gembur, menanam apa saja bisa tumbuh. Jalannya berliku, halus, patut kita syukuri. Ya, agak berbecek ya di sini ya, agak becek, agak berlubang. Ya, tapi tidak apa-apalah. Alhamdulillah masih bisa dilewati kendaraan, baik itu sepeda, mobil, ataupun sepeda motor. Ya, kanan kiri ini jati ya. Jati.
pohon jati, pohon mauni, pohon apa ini? Masih semangat Pak, semangat ya, semangat. Target nanti King of Mountain. Tak harus yang nomor 1, tapi yang penting sampai sesuai waktunya ya. Nah, ini belajar latihan nafas, latihan kekuatan, latihan goesan kaki, kayuhan namanya ya, latihan kayuhan ya. Ada pohon pisang. Baik di atas maupun di sini masih sejuk ya udaranya ya. Masih dengan suasana yang gerimis. Jam 6 pagi, kira-kira di sini sampai sini setengah 7, jam 7-an ya. Wah, sejuk sekali. Di sini hanya bisa dilalui 1 mobil, bisa juga 2 mobil ya, tapi agak mepet. Bisa sih, bisa, karena kanan kirinya itu bukan got ya, jadi mungkin ban kiri 2 mobil bisa turun ke tanah, tapi masih bisa. Mungkin agak jarang ya, tapi saya lihat beberapa di pemukiman penduduk banyak yang punya mobil. Nah, kini sebentar lagi sudah sampai jalan besar ya, daerah Winong, sebentar lagi. Kalau ini namanya perkampungan apa Ibu, saya kurang tahu ya, tapi ini pokoknya sudah masuk daerah Winong. Nah, kanan kiri perkebunan tela ya. Masih semangat, goes. Ini agak menurun ya, terbukti dengan Bapak kayuhannya sedikit berhenti, tidak ngayuh terus. Nah, lain kali kita akan goes dari Bruno sampai ke Sapuran ya. Nah, lain kali. Pokoknya insya Allah ingin muter-muter daerah Bruno, Purworejo, dimanapun kalau liburnya banyak, asik-asik aja deh. Kita sepedaan, muter-muter sambil cari hiburan. Nah, ini sudah lewat jalan besar ya, jalan Winong. Ke kiri ke arah Purworejo, nah ke kanan ke Kemiri ya. Hati-hati Pak, sudah di jalan besar banyak mobil ya. Ini jembatan ya. Ini sudah sampai di daerah Winong ya, nanti tembus pasar. Nah, ini sudah banyak ya penduduknya, banyak pemukiman penduduk. Ini pasar ya, pasar. Ini belok kanan pertigaan, ke kiri ke Kuto Arjo, ke kiri ke Kuto Arjo sana, Kuto Arjo, ke kanan ke arah Bruno, Nah, nanti lewat kiri ada masjid, itu juga ke arah Kemiri, ke sana Kemiri dan Pituruh ya. Nah, semangat Pak, masih semangat ya. Ini walaupun sudah turun, tapi di sini masih sejuk juga ya. Masih sejuk, masih dengan suasana gerimis, dan masih semangat yang jelas. Nah, ini lewatin jembatan. Nah, itu mau ke arah Kuto Arjo ya, mobil-mobil yang dari sana ya. Nah, ini sudah naik ke atas menuju Bruno. Ini jalanan Kuto Arjo Bruno. Ini masih kecamatan Pituruh ya, kecamatan Kemiri maaf. Nah, daerah Kedunglo. Ini masih Karangduhur mungkin ya, di area sini ya. Kedunglo masih ke atas lagi. Nah, ini sudah nanjak lagi ya. Sudah nanjak. Ini jalanan Bruno Purworejo, Bruno Kuto Arjo ya. Kira-kira kalau dari Bruno ke Kuto Arjo itu 26 kilo. Kalau dari sini sih tidak sampai ya, karena ini kita dari Karangduhur menuju Bruno. Jalannya lebar ya, bisa dilalui 2 mobil, bahkan 2 mobil besar pun masih bisa di sini. Cuman hati-hati, jalannya berliku, kanan kiri, kanan terutama itu jurang ya. Jadi hati-hati.
Dan ini rawan longsor jika hujan. Ya, ini belokan. Nah, Bapak nyalip motor, wah keren. Nggak jadi. Ternyata dia nanggung, soalnya ganggu jalannya, dia nganan ngirinya tidak pas, jadi tidak bisa disalip. Semangat Pak, semangat ya, semangat. Jalanan Kuto Arjo Bruno dilalui angkot jalur 13, warnanya coklat ya. Itu angkot saya dulu dari waktu sekolah di SMA Negeri 1 Purworejo. Itu kalau setiap hari Sabtu pulang dari Kuto Arjo ke Bruno. Kalau Senin pagi 4:30 dari Bruno ke Purworejo. Tapi itu angkutan pedesaan ya, Angdes ya, bukan angkot ya. Jalur 13 itu rutenya dari Bruno ke Kuto Arjo saja. Nah, nanti kalau sampai ke Purworejo nanti nyambung lagi angkot A warna orange. Nah, ini masih di Karangduwur ya, daerah Karangduwur. Ya, semangat Pak, nanjak terus ini. Terlihat datar tapi ini sebenarnya nanjak ya. Nanjak terus. Semangat ya. Nah, ini juga jalannya berliku, kanannya jurang ya, tapi jurangnya tidak dalam sekali, cuman ya hati-hati juga sih. Itu terbukti di kanannya ada pembatas ya, supaya lebih aman jalannya. Di atas, kiri atas sana itu pohon jati ya. Kita harus jaga kelestarian pohon jati, karena kalau misalkan penebangan liar nanti berakibat ke bawah ya, bawahnya akan banjir, longsor. Nah, jadi kita harus reboisasi, jika menebang pohon harus tanam kembali ya. Nah, ini jalannya berliku. Kalau tidak biasa naik mobil dengan jalan berliku ini pusing ya. Nah, alhamdulillah kalau saya dari kecil sering muter-muter, namanya Bruno sampai Kuto Arjo itu sering, jadi insya Allah kalau jalan muter-muter begini alhamdulillah tidak pusing ya, karena sudah terbiasa dari kecil jalannya muter-muter begini. Nah, dulu jalannya tidak sebagus ini ya, sudah bagus tapi tidak sehalus ini ya. Ini beton dan aspal, bagus. Kalau dulu hanya aspal kalau tidak salah ya, dan jalannya tidak selebar ini. Nah, kalau goes dari Bruno ke Kuto Arjo nurun terus. Kan kalau dari Karangduwur ke arah Bruno itu kita nanjak terus. Nah, silahkan, lebih enak jalur pilih yang mana, mau nurun dulu atau nanjak dulu. Kalau misalkan mau Bruno Loop lewatin Winong ya. Nah, selera ya, seperti itu tuh seleraan, mana yang enak silahkan dicoba. Kalau untuk penggemar penggiat sepeda, jalur lewat mana dulu tidak masalah. Mereka yang penting biasanya seperti Bapak yang sudah pengalaman sepeda sekian tahun, is okay why katanya. Semangat ya. Semangat Pak, semangat. Ibu dukung, semangat. Sehat jantung, sehat jiwa raga. Yang penting tapi sayang sama ibu, jangan sayang sepeda aja. Ayo, ini masih di daerah Karangduwur ya, belum perbatasan Bruno ya, belum sampai perbatasan Bruno. Semangat. Nah, ini sudah lewat batas, ini batas kecamatan Bruno. Di situ ada gambar ya, patung Diponegoro. Nah, katanya dulu di sini tempat gerilanya Pangeran Diponegoro. Kenapa disebut Bruno? Ya, diluru tidak ono. Bruno. Ini tempat yang sangat bagus untuk gerilya ya, karena dipikir zaman penjajah dulu melihat daerah Bruno itu sepi, dipikir tidak ada manusia dan tidak berani ada manusia ke sini. Ternyata ini tempat bersembunyi gerilyanya Pangeran Diponegoro yang aman.
Bahkan dulu pernah daerah Geombong itu jadi tempat persembunyian ya, dan pernah menjadi ibu kotanya Jawa Tengah ya. Nah, semangat Pak Mas, semangat, 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 semangat. Terus ayo ya. Kalau bawa mobil di sini hati-hati ya, karena biasanya kadang-kadang suka ada yang ngantuk melewati batas kuning, bisa jadi dia ngambil jalan. Nah, karena saking enaknya ya, sepi dikiranya, padahal di sini sudah ramai, banyak motor, banyak mobil. Nah, kalau sepeda jarang, kayaknya orang bersepeda jarang di sini, karena sudah nanjak. Kalau bukan penggiat sepeda, pasti bersepeda malas di sini, kecuali mungkin kalau nurun ya. Nah, tapi tantangan buat Pak Eko biasanya kalau di sini, wah ini jalur yang enak untuk goes. Kesempatan banget. Coba cutinya banyak, pasti Bapak akan goes terus setiap hari. Sayangnya cutinya sedikit. Jadi momen-momen begini jarang. Ya. Ini sudah sampai daerah Pelipiran ya. Pelipiran. Daerah Pelipiran. Sudah di Bruno ya. Yo, semangat. Tuh ketemu mobil. Nah, ini sudah sampai di, bentar lagi di kecamatan, kantor kecamatan ya, Bruno. Nah, ini kalau dulu kecamatan ini, kantor kecamatan ini adalah lapangan, dimana dulu saya waktu tahun 95-an, 97-an ya, 95, 96-an gitu, kalau upacara di sini ngumpul SMP, MTS, SMP PGRI, SMP Islam Sudirman, SD Bruno 1, SD Bruno 2 di sana. Ini sudah sampai di rumah Kaliwungu, rumahnya Mbah Kakung, rumahnya bapak saya. Alhamdulillah sudah sampai. Terima kasih.